Bahas One Punch Man chapter 183, tipu muslihat Tatsumaki. Bagi yang nunggu chapter 184, mohon maaf, sabar aja ya. Aku akan buat, pasti aku akan buat, jadi sabar aja dulu. Dah, kita gas aja pembahasan chapter ini ya. Cover dari chapter ini, Fubuki-sama. Dia pakai baju apa aja bagus anjir. Apalagi kalau gak pakai. Dan judul dari chapter ini adalah pertukaran. Cerita dibuka dengan hancurnya wilayah di sekitar apartemen para pahlawan yang merupakan bekas pertarungan antara Saitama melawan Tatsumaki. Anjir juga nih, efeknya benar-benar chaos banget ya. Kita lalu menuju ke apartemennya Saitama, di mana Saitama yang baru saja pulang langsung disambut oleh ketiga temannya, yaitu adalah Butterfly DX, Chain Toad, dan Forte. Kalian lagi, jangan seenaknya bertamu tanpa izin dong. Ternyata mereka kesini karena si Forte ingin mengatakan sesuatu pada Saitama. Kau butuh baju dan sepatu. Aku punya baju bekas kalau kau mau. Oh iya, di sini ada toko baju yang keren. Ayo ke sana bareng-bareng kapan-kapan. Saitama ngeri. Kenapa kau jadi baik begini? Bikin takut. Forte begini karena merasa mereka adalah teman sesama kelas A. Tapi Saitama, Butterfly DX, dan Chain Toad malah merasa aneh dengan sikap Forte yang berubah ini. Lalu mereka pun pergi. Butterfly DX bingung. Kau ini kenapa berubah begini sih? Forte lalu bercerita bahwa saat di rumah sakit, dia melihat bagaimana Saitama bertarung dan mengakui bahwa Saitama sangatlah kuat dan tidak mungkin bagi mereka bertiga untuk melawan Saitama. Tapi Butterfly DX tidak percaya dengan omongannya Forte ini. Tetapi Forte tetap yakin bahwa gempa tempo hari itu bukan karena monster, tapi karena adanya pertarungan yang sangat hebat sudah terjadi. Dan dia menepati janjinya pada Saitama untuk menjaga Black Sperm dan Pochi. Ini mereka ternyata masih ada di sini ya. Kita terus dibawa ke bawah tanah lagi, di mana para pahlawan di sini tidak percaya dengan banyaknya bangkai monster yang bertempukan. Mereka masih kebingungan apa yang menyebabkan semua monster ini mati, saling bunuhkah atau ada alasan yang lain. Dan pahlawan bernama Blue Fire ini tidak percaya bahwa asosiasi menahan monster yang berbahaya di markas pusat. Tapi anak buah Fubuki berusaha meluruskan informasi yang ada bahwa ada pahlawan kelas A yang mengalahkan semua monster ini, maksudnya Saitama. Tapi masih saja semua orang yang ada di sini tuh nggak percaya dengan omongannya karena monster di sini setingkat dengan level iblis. Terjadi perdebatan lagi dengan anak buah Fubuki yang menginterogasi para eksekutif dari asosiasi. Tidak mungkin kalian datang ke sini tanpa tahu apa itu Tsukuyomi. Tapi tiba-tiba Gear Spare datang untuk melawan argumen itu. Tsukuyomi itu hanya rumor konyol belaka di kalangan para esper. Masa kalian percaya? Mungkin saja sisa-sisa asosiasi Hunter ada yang datang untuk menyelamatkan Psychos, tapi dikamuflasekan dalam bentuk perdagangan. Lagi pula, sepertinya memang ada beberapa esper bahkan di asosiasi monster sekalipun. Para anak buah Fubuki yang tadinya ngotot di sini langsung kicep guys. Gampang banget kalahnya. Salah satu eksekutif yaitu Tuan McCoy merasa menang di sini sampai akhirnya Fubuki mengajaknya mengobrol sendiri. Fubuki langsung mengatakan ke intinya bahwa dia tidak percaya kalau McCoy menahan banyak monster iblis di bawah tanah. Karenanya anak buah Fubuki hampir mati semua. McCoy lalu beralasan bahwa monster-monster itu digunakan untuk pengembangan senjata rahasia Metal Knight. Tapi ternyata Fubuki sudah menemukan bukti bahwa monster-monster itu akan dijual ke organisasi luar demi uang yang sangat besar, dan sistem keamanan di sini sangatlah lemah sehingga bisa dibobol oleh hacker. McCoy di sini mulai panik jika hal ini terbongkar ke publik. Akhirnya McCoy pun mengalah dan bertanya apa maumu Fubuki. Fubuki yang merasa menang langsung memberikan solusi. Bagaimana jika kita membawa sisa daging para monster ini ke permukaan dan menyampaikan ke publik bahwa telah terjadi amukan monster level iblis. Tapi semua itu sudah dibereskan oleh kakakku Tatsumaki. Jika begitu, kau bisa mendapatkan kepercayaan dari warga kelas atas di apartemen kan? Karenanya, keputusan untuk tidak memberikan hukuman pada kakakku adalah hal yang terbaik untuk kita berdua. Meiko pun di sini senang. Aku suka dengan idemu. Kita lalu dibawa ke permukaan lagi, di mana tanahnya tiba-tiba menggembung dan meledakkan bangkai monster yang ada di bawah tanah tadi. Ternyata ini adalah kekuatannya Tatsumaki. Tapi ternyata ini adalah tipu muslihat Fubuki dan Tatsumaki untuk menyelundupkan Psychos keluar melalui bangkai monster-monster ini. Fubuki yang sudah bersiap langsung menarik Psychos ke mobil dan pergi. Psychos dengan setengah sadar kebingungan
kebingungan kenapa bisa bersama Fubuki. Tidak lama kemudian ada helikopter wartawan yang menyiarkan kondisi tempat ini dan menyebarkan informasi bahwa markas pusat Asosiasi Para Pahlawan diserang sekelompok monster kelas iblis. Tetapi semua monster itu telah dikalahkan oleh Tatsumaki. Para masyarakat kelas atas dan keluarga yang terjebak di pertarungan Tatsumaki versus Saitama kemarin itu merasa senang dan lega mendengar berita ini. Tapi beda dengan Saitama, dia kesal kenapa beritanya berbeda begini. Apa? Aku yang sudah menghentikan Tatsumaki dan malah disebut mereka sebagai monster? Genos yang melihat gurunya tidak senang ikutan tidak senang. Langsung dia mau komplain ke markas. Tapi dari TV tiba-tiba terdengar dan juga kerugian-kerusakan di area ini diperkirakan mencapai triliunan. Saitama yang tadinya kesal jadi tenang dan menghalangi Genos untuk melapor. Lalu dengan sok keren Saitama berkata yang sebenarnya dia tuh sok takut jika harus membayar ganti rugi ya. Ya, sepertinya tidak masalah jika kejadian ini dianggap sebagai pencapaian Tatsumaki. Genos salah tangkap dan mengira ini adalah sebuah kebaikan hati dari Saitama. Kita lalu dibawa ke markas pusat lagi, di mana Tatsumaki melaporkan bahwa Saikos sudah kabur. Hal ini tidak disukai oleh para petinggi. Ini salahku, aku akan bertanggung jawab dan mencarinya. Jadi, aku ingin kalian mempercayakan pencarian Saikos padaku. Para petinggi di sini merasa ngamuk dengan Tatsumaki yang songong, padahal kerusakan ini adalah perbuatannya juga. Tapi Tatsumaki langsung berkata, tapi berkat diriku, masyarakat bisa percaya pada kalian lagi kan. Ditambah kalian jadi bisa menutupi kesalahan manajemen. Lagi pula yang bisa menandingi kekuatan Saikos hanya aku. Siapa lagi yang bisa mencarinya selain diriku? Jadi aku pergi dulu ya. Tapi Meiko di sini merasa curiga. Aku tak percaya kau benar-benar merasa bersalah sampai mau mencari Saikos segala. Tumben sekali kau baik begini. Tatsumaki lalu berbalik dan dengan sinis dia menjawab, benarkah? Kadang-kadang moodku juga bisa baik loh. Meiko lalu menjawab, senang mendengar hal itu. Tapi ternyata rahasia yang sudah ditutup rapat-rapat ini terbongkar oleh Child Emperor yang menghacking sistem markas pusat. Ternyata semua ini hanyalah penipuan dan penutupan fakta. Apa-apaan ini? Dan chapter ini selesai. Tapi jujur aja chapter ini gak terlalu banyak yang bisa kita bahas ya. Tapi ada satu bagian yang menjadi favoritku, yaitu adalah saat Saikos secara diam-diam diselamatkan Fubuki dan Tatsumaki. Momennya apa ya? Kayak dapat gitu, permusuhan antara Fubuki dan Saikos kayaknya bakal apa istilahnya ya, mereda dan mereka akan menjadi sel kelompok Esper yang hebat banget. Nah itu adalah pembahasan chapter 183 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah. 184 kapan ya? 185 kayaknya pending lagi nih.